So di video sebelumnya gue udah jelasin tentang situasi abu-abu kayak gimana yang kita mesti setuju dengan perceraian, oke? Dan sekarang gue mau share gimana gue bisa cope, gimana gue bisa move on ya, dari mantri yang pertama. Yang pertama adalah dengan cara membuka diri, oke? And that's very, very powerful, especially for a man. All we have to do is to find a woman that's more beautiful than the first one. The moment we saw a woman that's more beautiful than our previous wife is the moment we could drop all the problems weighing on our arm. Jadi gue belajar pada saat gue taruh dengan istri gue yang kedua, begitu gue begitu gue nazor, gue lihat dia cantik banget men. Gue jatuh cinta pada pandangan pertama, dan saat itu juga semua rasa cinta, kenangan manis ya yang ada di benak gue sebelumnya, oke, langsung luntur hilang. Sebelum ta'aruf pun sebenarnya rasa itu sudah mengikis, oke, tapi begitu ketemu dengan perempuan yang jauh lebih baik, itu betul-betul menghilangkan atau menetralkan perasaan bersalah lu, perasaan romantisme yang pernah lu jalankan dengan pasangan lu sebelumnya. Dan mudah-mudahan ini juga berlaku untuk perempuan ya, untuk kalian yang perempuan, karena to be honest, memang especially for a man, we are a creation of, kita makhluk yang sangat visual, okay? Perempuan sangat auditory, dalam artian laki-laki itu suka banget ya dan menilai banyak hal dari bagaimana dia memandang. Kalau yang dia lihat itu kecantikan, maka dia akan sangat mudah untuk jatuh cinta. Dia akan sangat mudah untuk jadi hamba objek tersebut ya, dalam tanda kutip. Sedangkan perempuan auditori, mereka makhluk yang suka dan menilai baik buruk itu dari bagaimana dia mendengar objek atau subjek tersebut. Jadi kalau ada laki-laki, ya mungkin tampangnya biasa-biasa aja, tapi pembawaannya halus, cara komunikasinya itu menenangkan hatinya, ya, gaya bicaranya itu kalem, oke? Si perempuan itu bisa jatuh cinta karena dia sangat menitik beratkan nilai-nilai, karena dia ya makhluk auditori. Cuman kan yang jadi masalah adalah gimana caranya kita bisa memperlebar kemungkinan kita mendapatkan pasangan baru ya yang sesuai dengan ekspektasi kita. Jangan sampai kita ta'aruf yang ujung-ujungnya malah mengiring ke penolakan, karena itu akan jadi bumerang, karena itu akan jadi lebih menyakitkan ya. So tentulah kita harus meningkatkan kualitas diri kita, dan ini nyambung ke tips yang kedua, yaitu improve kualitas ya hidup kita, diri kita, dengan cara menyibukkan ke hal-hal yang positif. Contohnya nih, kalau laki-laki, kita pergi ke gym, lu bisa coba subscribe jadi member 3 bulan, 6 bulan, biasanya itu jauh lebih murah, dan coba lebih idealkan fisik tubuh lu, dan mengidealkan kondisi atau bentuk tubuh kita ya, dari kurus jadi gemuk, dari gemuk jadi dari gendut jadi dari gemuk jadi ideal. Itu salah satu ya cara yang paling efektif dalam memperindah bentuk fisik kita. Karena kalau mau merevisi wajah ya, mungkin akan sangat sulit. Lu perlu pergi ke dokter kulit, mungkin perlu konsumsi ya obat kecantikan, sal kecantikan yang biasanya tuh sangat memakan waktu ya, dan juga sangat mahal. Compare to going to the gym is more cheaper, is more visible the improvement, and juga lebih menyehatkan. Sehari sekali atau seminggu 4 kali, 5 kali ya, dan dengan cara pergi ke gym ya, dan ini yang gue lakuin, banyak banget manfaatnya. Di antara lainnya ialah lu jadi enggak addicted to pornografi, masturbasi, orgasme. Karena kalau laki-laki biasanya punya banyak waktu ya, dia akan cenderung untuk cari ya kesenangan yang short term, yaitu dengan cara nonton pornografi dan onani. Dan sekali lagi, pergi ke gym ya is very effective for us to avoid doing this behavior, avoid making this as a new habit. Untuk laki-laki ya, juga untuk perempuan, kalian mungkin bisa belajar bagaimana cara berkomunikasi yang lebih baik. Lagi-lagi untuk laki-laki, mungkin lu bisa ya
menyisihkan waktu 20 menit, 30 menit sehari ya, jadiin itu kebiasaan, oke, untuk latihan speaking. Bagaimana cara menyampaikan sesuatu ya kepada calon istri nanti dengan lembut. Tonton banyak video tips and tricks cara membahagiakan wanita, yang karena tadi di awal perempuan itu makhluk auditori, mereka sangat suka mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus. Juga kalau lu sangat terampil dalam bidang komunikasi, oke, kemungkinan lu untuk punya rezeki yang lebih banyak itu sangat mungkin terjadi. Karena gue yakin communication skill is the basic, is the foundation, is the most important skill of all. Gue ketemu dengan banyak teman-teman di kantor yang sebenarnya pemahaman dia tentang bidang yang dia geluti ya. Jadi misalkan kalau dia seorang customer service, kan banyak tuh product knowledge yang kita harus kuasai ya. Nah, di bidang keuangan, yang IT dan lain-lain ya, in terms of this particular knowledge, they are just moderate ya. Sometimes they are even struggling, tapi karena dia punya komunikasi yang baik ya, dia diangkat jadi manajer dalam rentan waktu yang sangat cepat, bahkan mengalahi orang-orang yang mahir di bidangnya. So that's very very important ya, and that's what I have been doing so far in the last 2 months, baru 2 bulan. But hopefully I make enough progress, and I once again strongly recommend you guys to really pay attention and act ya, latihan speaking, okay? Pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia dalam ngomongin topik apapun secara random ya, dan jangan gampang putus asa ketika lu stuck dalam beberapa topik, okay? Of course lah, awal-awal lu pasti akan banyak pause-nya, dan sangat normal untuk kita ya menguasai hanya beberapa sedikit topik. Jadi kalau lu disuruh ngomong tentang topik yang lebih meluas, pastilah lu banyak AEO-nya. But it's okay, still push, okay? Dan gue jamin setelah sebulan, setelah 2 bulan, lu akan lebih percaya diri, ya. Lu akan dinilai lebih smart, okay? Which is good for your next hunting, ya, dalam mencari pasangan baru. So tadi itu tips yang kedua, sibukin diri lu dengan hal-hal yang produktif, dengan hal-hal yang positif, ya, yang bisa meningkatkan kemungkinan lu untuk dapat pasangan yang lebih cantik, ya, lebih ganteng, ya, lebih baik, ya, sangat terbuka lebar. Yang ketiga, mindset. Aduh, baru nih gue ngomongin mindset. Mungkin gue harus letakkan ini pertama, tapi sekali lah, yang pertama itu yang paling penting sekali lagi, membuka hati. Karena kalau lu udah temu dengan orang baru, cantik, lebih ganteng, lebih baik, seriously man, all of a sudden, okay, all your miseries, all your bad experiences, all your pains are gone away. Tapi kan masalahnya dia mau nggak sama lu. Jadi ya lu sadar diri lah, lu tingkatkan diri lu dulu. Nah, yang ketiga ini mindset, okay? Memang perceraian itu sangat menyakitkan, sangat menyebalkan, ya. Beberapa orang bahkan ya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya, atau setidaknya berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena perceraian, karena putusnya suatu hubungan. I get that man. Tapi kalau lu coba step back dan renungkan kembali ya, life problem is something we cannot avoid. Ada orang diuji ya dengan yang sekarang kayak gua cerai, oke? Ada orang yang nggak bercerai, oke, tapi nggak dikaruniai anak, sedangkan gua dikaruniai anak, alhamdulillah. Ada orang yang nggak cerai, oke, dikaruniai anak, tapi salah satu anggota keluarga utamanya, mungkin bapaknya, ibu atau anaknya, itu sakit-sakitan ya. Ada orang yang nggak cerai, punya anak, nggak sakit-sakitan, tapi mereka harus terpisah sangat jauh. Mungkin suaminya harus kerja di luar sana ya. Ada orang yang nggak cerai, punya anak, sehat, selalu tinggal bersama-sama, tapi kondisi ekonominya susah ya, miskin. Ada orang yang semuanya baik, tapi diuji dengan kakak ipar ya, dengan orang tuanya yang selalu bikin berkontribusi dalam huru-hara rumah tangganya. Oke, jadi kalaupun ya misalkan lu nggak bercerai, kayak misalkan gue pun nggak bercerai, gue tetap dengan istri gue, oke, gue yakin gue akan tetap dapat masalah yang bobotnya itu, yang beratnya itu sama dengan seperti gue bercerai. So accept this, oke. Life is a test, ya, tapi ada ganjaran, tapi ada balasan luar biasa banyak. Ya, kalau lu bisa bersabar dan ikhlas untuk move on, okay? And you can move on if you finish watching these whole videos. Masih soal mindset, buat lu yang masih kecewa, masih sedih dengan perceraian, why don't you guys just think about the worst scenarios that could happen if you still,
living together with her or with him. Okay, kalau laki-laki lu mengira bahwa bini lu itu sangat cantik, do you really think so, bro? So sorry to say this. Okay, I probably should not record this, but this is for your good sake. Okay, have you ever seen the a time where your wife is actually not very that beautiful? Is even, I'm so sorry to say, ugly, okay? Dan kalian perempuan kalau misalkan menganggap bahwa laki-laki kalian, suami kalian itu sangat baik, why don't you think about one of the few scenarios, ya, yang sebenarnya itu sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa suami kalian itu nggak sebaik yang kalian pikirkan. Yes, dia baik, tapi nggak sebaik yang lu imajinasikan, okay? Jadi lu mesti hindari idealisme, kayak romantisme, gambaran-gambaran masa-masa bahagia lu dengan pasangan lu yang terlalu berlebihan, okay? Ingat juga masa-masa ketika lu diremehkan, tidak dihormati, ketika lu disiksa, mungkin ya, ada KDRT di situ, ketika lu dianggap sebagai sampah, okay? Dan ini memang cara yang paling ekstrim, dan mungkin itulah alasannya kenapa gue letakkan di urutan ketiga, karena mindset yang seperti ini dia bisa jadi bumerang, kayak dia bisa jadi buruk buat lu, karena lu mungkin nantinya malah ngomongin dia, lu malah benci dia gitu kan. Tapi mungkin ini bisa jadi manfaat, bisa berguna ya untuk kalian-kalian yang memang udah nggak waras banget, ya udah terlalu bucin banget, okay? But you cannot let them go. So have this mindset, okay? Remove all those idealisms with reality, okay? Ingat masa suram lu sama dia. Masa suram maksudnya masa dimana lu tidak dianggap sebagai pasangan, lu tidak dianggap sebagai pemimpin, lu tidak dianggap sebagai seorang yang berjasa. Oke, gue sebentar lagi harus kerja, so I have to wrap this up very quickly. Waktu gue tinggal di apartemen yang sebelumnya, gue ada cerita-cerita sama roommate gue, laki-laki, yang mana dia udah coba move on selama 4 tahun, tapi tetap nggak bisa. Jadi dia ceritalah bahwa sebelumnya dia pacaran, okay, tapi ternyata pacarnya, dia laki-laki ya, pacarnya yang perempuan ini menikah dengan orang lain, dan dia nggak bisa move on selama 4 tahun. For me, I was like, dude, I don't think there's such thing as, cinta sejati, jadi lu nggak bisa melupain. No, it's not. There's no such thing as that. Itu tuh cuman setan aja. Apalagi nih laki-laki dia udah tunangan. Ya dia cerita dia udah tunangan, tapi tetap masih nggak bisa melupain. Dude, lu sebenarnya itu sedang dibisikin setan, ya, yang mengatakan bahwa lu nggak akan bahagia, bahwa lu budak sejati perempuan tersebut. Sehingga lu harus sabar, lu harus menunggu dia bercerai sampai lu bisa nikah sama dia. It's setan, man. It's setan. It's evil thought, okay? It's the same evil thought as in scenario whereby you have been married, okay? Tapi lu berpikir kalau kayaknya kalau gue single, gue akan lebih bahagia. Oh, kayaknya kalau gue nikah sama A, gue bisa lebih maju, bisa lebih tenang. No, you're wrong. It's setan thoughts. It's evil thoughts, okay? So, lu harus acknowledge bahwa itu bukan keinginan lu, okay? Itu bisikan setan supaya lu nggak jadi nikah, supaya lu tetap dalam kesengsaraan. Karena lagi-lagi, okay? Don't forget that our original lust, okay? I wanted to say that it's very bad, but at the same time, but on this particular scenario, it could be good, okay? We have original lust. Kita punya nafsu orisinil, di mana laki-laki sangat tertarik kepada perempuan yang dia pandang cantik, okay? So kalau lu berpikir lu gak bisa melupain mantan lu, you are wrong. Sekali lagi, kalau lu ketemu perempuan yang lebih cantik dari pasangan lu sebelumnya, almost guaranteed, lu akan melupain dia. Oke, sama juga yang perempuan. Kalau lu ketemu laki-laki yang lebih mengayomi, oke, tampangnya mungkin biasa aja, oke, nggak jelek, nggak ganteng, tapi lu ada perasaan, ini nih, oke, guaranteed, lu bisa ngelupain pasangan lu juga sebelumnya. But again, okay, how do we optimize the chance of getting married with those persons are the questions, okay? So sekali lagi, inti dari percakapan ini adalah lu buka hati, okay? Lu buka hati lu, jumpai seorang, okay? Mulai dekat seseorang, of course dengan cara yang dibenarkan oleh agama ya, dengan cara-cara ta'aruf. It doesn't have to be very strict, like sometimes enggak ta'aruf, okay? Jadi lu mungkin ikut sebuah program ta'aruf tapi ujung-ujungnya lu pacaran, okay? Ada orang yang enggak ikut program ta'aruf, okay? Tapi cara dia itu seperti ta'aruf.
So I don't want to say that it's just a gimmick, okay? Secara praktis, okay, dia harus memang yang sesuai dengan ajaran Islam lah. Jangan hanya namanya doang. Okay? Sekali lagi, buka hati dengan cara yang dibenarkan oleh agama, tapi lu juga harus sadar bahwa kalau lu membuka hati dengan kondisi lu yang sekarang, lu kayak nyari mati, men. Karena kemungkinan lu ditolak akan sangat besar. Yang tadinya lu berpikir untuk mengakhiri hidup lu, nanti mungkin lu bakalan bener-bener mengakhiri hidup lu, kan? Jadi jangan sembrono juga. It takes time buat lu yang mau nge-gym, okay? You cannot just have your good body within a day. It takes time, man. 6 bulan, 1 tahun, okay? 6 bulan mungkin okay lah, 6 bulan sudah cukup buat lu, looking good, man. Dan juga diiringi diikuti dengan kemampuan intelektual lu. Ya, gimana cara komunikasi lu, itu harus juga diperbaiki. Dan yang ketiga, have the right mindset, ya. Jangan berpikir bahwa the trial, the misery that you are experiencing now is very difficult, that you cannot cope with it, that you don't have a capacity to deal with it. Okay, no, you are wrong. Pada saat kita diberikan ujian, pada saat yang bersamaan kita dikasih Allah kekuatan untuk bisa melewati ujian ini. Okay, so have the right mindset, and I see you on the next.